Ya, ketemu lagi di Garasi. Hore. Ya. Apa kabar saudara-saudara sobat Garasi? Semoga kalian sehat semua. Ketemu lagi bersama gua Gadirga. Ada Manjoy, ada si Kadila di sini yang udah lama kelihatan. Karena habis turun gunung ya, dengar Kadila ini. 3 bulan ya. 99 hari mencari jati diri. Enggak ya? Aduh, ngomong-ngomong aja ya. Apa Joy? Kok lo lemes banget sih Joy? Gue lagi unmood nih. Unmood apa? Gue lagi sedih. Lagi sedih. Iya kenapa ya? Lagi zaman kayak sekarang ya? Iya, Selain zaman musim panas sekarang gue juga zaman sedih. Zaman kayak apa ya? Lemes gitu mau ngapa-ngapain. Apa karena efek panas gak sih? Enggak ya? Enggak sih. Enggak juga sih. Tapi bukan karena itu lo rajin ibadah karena habis sholat ya? Enggak, gue jadi emang Sholat enggak pakai sarung doang? baru. Kenapa Joy? Lo sedih kenapa? Coba cerita deh. Gue sedih lagi gara-gara gue lagi kehilangan. Kehilangan. Gue menerima musibah kehilangan. Oh sedih banget. Ini pasti kehilangannya. Sorry sobat Garasi, pasti kehilangan yang sangat mendalam nih. Kehilangan yang mungkin sosok penting dalam hidupnya gitu. Masalahnya gue nggak tahu itu di mana Apanya? kehilangannya. Kalau gue ninggalin kan kayak tahu gitu ya. Oh lu ketinggalan gitu. Ini nggak tahu tiba-tiba nggak ada. Tunggu. Emang apa yang hilang Joy? Penting banget ya kayak lo kemarin dari gue datang lo tuh galau kayaknya bengong-bengong. Dia bengong, ini TV nyala. Dia ngeliatnya ke sini. Kenapa lo? Apa sih yang hilang? Jati diri. Lebih dari jati diri sih. Keperawanan, Wah, masih steril. keperjagaan. Masih alhamdulillah. Itu barang terpenting gue nih. Oh iya apa tuh? Barang kesukaan gue lagi. Handphone. Bukan. Apa dong? Ayo dong, tebak dong. Rokok. Bukan. Nggak ada. Gelang. Aplikasi Bukan. Tinder. Itu yang penting. Kan tinggal. Dengar Oh lagi. iya, dalam lagi ya. Iya. Apa dong Joy? Dia terbuat dari kulit. Wayang. Dompet. Wayang kulit dia baru sadar. Dompet. Bukan. Dia terbuat untuk dipakai. Iya. Barang untuk dipakai sih. Barang dipakai. Jaket kulit. Bukan. Dia ada di bawah letaknya. Oh, keset kulit. Ada keset kulit. Ada kulit sapi. Keset kulit sapi. Mana kering. Iya, ada kan. Guys, dia itu dipakai buat keluar rumah. Sendal. Keluar rumah. Wah, bukan. Oh. Iya. Bakiak kulit. Bakiak ngebatok. Enggak gitu. Sepatu. Ah, itu dia. Suatu kulit. Sepatu itu gua gila banget ya, itu banyak ininya. Itu masih bisa lo pesen lagi. Kenapa dan dia lo segalau masih bisa itu sih? beli Iya. lagi. Enggak, karena itu sepatu gua suka banget jadinya. Mau beli berapa? Yang paling kesel itu tadi karena nggak ada memori apa-apa, tiba-tiba nggak ada ya sepatu gue ya gitu. Jadi kayak Kalau nggak ada Kalau memori nggak ada apa-apa, memorinya, kenapa lo sedih? kenapa lo sedih ya? iya, enggak, maksudnya memori gue mengingat gue Di mana? Oh dia nggak ingat di mana, bukan itu Justru- barang nggak ada memori bukan? Gue tuh kayak mikir gimana ya gitu. Tapi bukannya sering ya, lo tuh pergi kemana tinggal ini, pergi kemana tinggal ini. Yang paling sering di gue adalah chargeran lo. Kayak lo besok ke apotik beli ginkgo biloba. Obat buat saraf otak biar inget tuh, biar pintar Apa otak lo. namanya? Ginkgo biloba. Oh iya. Masa, lu dibohongin sama Serius? obat-obatan lu. Ya. Dibohongin sama farmasi lu ya. Kagak. Gue dikasih tau sama apotek Surya. Itu rumah makan di Padang. Jadi Cok, tsunami cok. Serem banget deh kabar. ada tsunami, ada suistri. Suami istri. Suami ada istri. Ya, jadi emang
kalau kehilangan gue tuh nggak bisa diceritakan dengan kata-kata. Karena gue suka kacamata ya. Kalau gue ceritakan, jadi kalau Rocky Murung. gue ceritakan tuh bisa lama gitu. Dia Gak terlalu letter lah cerita-cerita yang tentang. Gak bisa karena kenapa ada Garfield di sini? Kita mau bahas 2024 ya? Enggak dong. Kita membahas demotivasi ya. Gimana keadaan ya kayak kita gini nih. Keadaan kita tuh kehilangan yang motivasi. Lu kali. Yang gue doang kan tadi baru cerita. Lu emang ada? Emang gara-gara sepatu lu bisa kehilangan motivasi hidup ya? Enggak juga sih. Iya juga. Emang ini motivasi hidup? Iya, demotivasi itu kehilangan motivasi. Oh. Lu jadi malas ngapa-ngapain, lu jadi lo nggak semangat. Kayak gue nih, gue nggak tahu kenapa ya. Gue tiba-tiba demotivasi, gue kehilangan jadi nggak semangat. Kayak nge-gym tuh sama Madi, kenapa dia gue kok nggak ada tenaga ya, lemes banget, nggak biasa gue begini gitu. Ternyata pas gue cek darah gue asam urat. Ternyata bukan demotivasi ya, masih muda, lebih ke penyakitan aja. Masih muda padahal udah kena asam urat ya, gimana sih? Iya masih 17 gue udah kena asam urat. Enggak, tapi emang nggak tahu kenapa. Hah? 17 apa? 17 tahun. 17 abad. Jangan terus itu serem itu. Najubillah min dzalik. Gue gak ada arah sana loh. Oh iya. Ya gitu deh, gue baru sekali ngerasain sih yang namanya hilang motivasi biasanya tuh, dan bingung tuh kenapa, gue juga nggak tahu kenapa gitu. Biasanya tuh ya. Kenapa tuh? Kalau kayak kita tuh terlalu lelah mikir nih. Kadang-kadang kita overthinking. Gue nggak tahu ya Manjoy itu overthinking atau enggak. Lo termasuk overthinking. Iya. Nah, itu kan mainan di kepala kita doang ya. Yang kadang-kadang tuh nggak nyata gitu, yang bikin kita capek sendiri, yang akhirnya nutup motivasi kita, lupa sama goal kita jadinya. Yang memotivasi kita kan selama ini kita nyampe ke goal kita kan gitu. Itu sih menurut gue. Berarti lebih karena stres kan deh? Stres. Gue stres berarti juga. Berarti demotivasi itu berarti bisa dibilang keadaan benar-benar yang lagi di bawah banget. Maksudnya kayak gue nggak ada ya. Down banget. Kadang susah nih bedain demotivasi sama depresi ya gitu. Iya kan? Oh iya sih bener. Ya kan? Nah kalau demotivasi itu, kalau gue karena pernah ngalamin itu ya, kayak gue tuh nggak lingkungan sosial pun gue kayak nggak mau gitu. Soalnya menarik diri ya? Iya kayak menarik diri. Gue pernah terlalu nyaman dengan cara gue, itu yang bikin gue akhirnya, itu kan harus kita lawan ya. Itu yang bikin agak susah sih sebenarnya, memperang sama tenaga dalam diri itu susah keluarnya gitu. Tapi di saat itu butuh temen gak sih kan? Harusnya. Ya. Tapi teman kan, yang memotivasi kita. Harusnya, tapi kan dalam diri sendiri harusnya. Ada ketakutan juga kan di kepala kita yang bikin kita tuh takut berhubungan sama orang, jadi mau ada teman juga susah gitu. Emang menurut yang gua alamin, yang mending lo sama diri lo di sini lo selesain dulu gitu. Tapi penting juga tuh Nadila kalau ada teman yang kayak narik kita loh, paham gak sih? Iya. Bukan kita yang ke temen, tapi temen yang, lo kenapa sih boy gitu? Lo kenapa sih boy? Sini lah gini gitu loh. Penting. Tapi tetap aja kalau diri nutup diri, dia ajak ya tetap aja diikat juga. Iya juga sih. Lo pernah kan ngalamin? Gue pernah. Lo pernah ngalamin kayak gitu? Pernah ngalamin demotivasi? Iya. Kapan? Sebelum nyokap lo meninggal. Sebelum saat sakit lagi iya, beberapa bulan itu kayak burn aja otak gue mau kayak biasa gue tuh semangat kan mau meeting mau apa tuh semangat gitu, tapi kadang ntar lagi deh gitu. Gue tuh termasuk misalnya janjian jam 7 gue harus nyampe jam segitu kan gitu, tuh ntar deh gitu. Suka ngulur-ngulur kerjaan gitu ya. Itu menurut gue termasuk di area itu sih, di kondisi itu. Jadi sobat Garasi Kadila ini beberapa bulan yang lalu itu sempat kehilangan motivasi dompet.
Nggak dapat kulit. Jadi gue rasa semua orang pernah nggak sih ngalamin demotivasi? Gue rasa Betul. iya Pasti sih. ya? Iya. Karena gini, ada beberapa teman gue juga yang motivasinya terlalu gede di awal kan. Terlalu kerja keras, menggebu-gebu kerja keras, akhirnya kan tubuh kita kan lelah juga kan. Yang lelah tuh bukan cuma fisik, mental kita butuh istirahat juga. Nah, pada akhirnya dia kecapean secara di dalam nih. Nah, lupa dengan motivasinya lagi, hilang motivasinya itu. Nah, cara untuk recharge mental itu gimana? Nah, itu tuh. Tadi lu bilang gitu kan, kalau mental kena balik harus ke istirahatkan masing-masing. kan. Iya. Itu gimana? Cara recharge mental itu gimana? Kalau gue pribadi spiritual ya. Oh, balik ke Tuhan. Iya, secara orang kan beda-beda spiritualnya ya gitu. Spiritual komunikasi lo sama Tuhan gimana, cara manjui gimana, kan beda-beda ya. Mbak berhala. Enggak. Kaleng. Tapi lo pernah juga Kaleng sarden. pernah nggak sih? Ih, gue penasaran sih manja ini. Enggak, soalnya dia motivasi, gue pernah meeting nih sama dia. Dia semangat orangnya setelah film itu. Dia semangat bikin apa gitu. Terus kesininya kayak kehilangan, ada sedikit tenaga energi yang kuat itu hilang gitu. Berarti lo pernah, tapi lo tidak mengakui. Atau itu gue nggak tahu itu demotivasi apa. Emang gimana sih? Kayak tadi kayak capek doang. Oh aja, iya. kayak. Makanya gue sebenarnya nggak tahu demotivasi. Motivasi itu capek sih. Sebenarnya capek. Lelah yang berlebihan mental lo. Tapi bener sih Kak Dila tadi bilang. Lebih ke ada yang dipikirin gitu. Emang gue ada yang gue pikirin banget dan berat banget masalah. Ya, dan itu bisa bikin kita cemas, takut yang berlebihan sebenarnya itu belum nyata lagi, gitu. Bener banget lagi. Itu yang gue alamin ya, gue takut ini, dan itu nggak nyata gitu. Tapi kan OTW kenyataan. Belum tentu. Belum masih, ya benar juga sih. Sampai gue tuh lebih banyak mengurung diri di rumah. Kalau nggak ngapa-ngapain, gue kan suka juga sosialisasi kadang jadi kalau nggak ada yang penting banget gue nggak keluar rumah gitu. Gue 2 tahun kayak gitu, 2016 sampai 2018. Itu nggak berlarut sih, gak lama sih menurut gue. Oh gitu ya? 2 tahun lama loh. Iya, 2018. Itu kerjaan gue cuma ke masjid, sholat, temu ustadz, ikut kajian, itu-gitu aja udah. Tapi itu penyelamatan gue kan, jujur aja. Ya, itu nyelamatin gue. Iya. Kalau gue nggak kayak gitu, mungkin gue nggak tahu. Tapi masih ketemu orang berarti kan? Iya, itu kajian. Keluar untuk itu aja. Iya. Sholat subuh, sholat apa, dan itu siap dalam sholat gue bener-bener di masjid. Tapi tuh tau nggak? Menurut gue sosialisasi itu salah satu cara untuk keluar dari situ sih menurut gue. Ya, tapi kalau lagi dalam keadaan kayak gitu kan mana bisa sosialisasi kan dia? Sekarang gini, sedikit banyak. Misalnya lo ketemu temen lo nih ngomongin ide atau apa, sedikit banyak nyangkut nggak di lo untuk termotivasi? Iya juga ya gitu. Iya nggak sih? Lo lagi nggak ada motivasi apa-apa nih dalam hidup lo, tiba-tiba lo harus ngumpul nih, misalnya kerja atau lo ini, terus ngobrolin sesuatu yang akhirnya sedikit-sedikit percikan motivasi itu muncul. Iya. Sosialisasi salah satu jalan keluar menurut gue. Dan gue keluar dari situ karena ada omongan satu orang. Apa tuh? Dan orangnya kita kenal juga dan di sekitar kita. Gue mau ngomong ntar dikira ngebaik-baikin ya. Adalah kata-kata dia yang bikin gue anjir. Gue sampai nangis. Ya, ya? Gue sampai nangis. Di situ langsung gue, pokoknya kata-kata dia ya, jadi gue ngomong sama diri gue sih ya. Gue gak mau nyebutin kata-kata orang itu. Tapi gue jadi ngomong sama diri gue sendiri. Orang ini aja percaya sama gue. Iya. Kenapa gue gak percaya sama diri gue sendiri? Paham gak? Gue sempet kehilangan, jujur aja, gue sempet kehilangan namanya percaya diri gue. Gue nangis. Gila, masih ada orang yang percaya sama gue gitu loh. Di situ gue langsung kayak, oke, suatu saat gue ya jadi orang lah, jadi orang besar gitu. Wah, gue harus terima kasih sama orang ini gitu loh. Itu buat gue impact-nya gede banget sih. Kata-kata itu ternyata words itu impact-nya gede. Iya. even just a word gitu. Menurut gue berhubungan sosial sama teman atau apapun, kita kadang-kadang memang harus peka sih gitu.
even nggak ngomong tapi ngerangkul itu kan nggak selalu dengan bantuan materi yang lain bener. gue gitu, dengan motivasi dikit atau bercandaan dikit kadang-kadang itu bisa ngebuka ruang yang ketutup di sininya gitu. Yang sesak. Gue dulu ada istilah nggak dapat apa namanya? Maksudnya dapat energi kayak, lagi kayak apa? Ngomong lagi itu terus dapat energi tuan kayak orang tuan gini doang kayak langsung gitu kayak sebenarnya tuan gini doang. Cuman orang tuh kayak dikasih energi cuman kayak udah dikasih kayak energi. dikasih baterai lagi kan gitu, recharge. Apalagi kalau dipeluk nggak sih? Iya. Peluk tuh sama siapa aja bro. Nggak sama temen juga. Iya sih. Dipeluk ya contohnya kayak waktu bokap gue meninggal gitu. Terus teman-teman gue datang kan, lu juga datang. Adi nggak datang, Maju nggak datang. Gue tandai lo berdua. Gue tandai. Belum tahu. Terus kayak Dia datang. oh dia datang ya, oh, dia datang. Terus kayak datang dipeluk itu kayak wah berasa gitu loh. Gue belum kenal sama lu, jadi gue nggak peluk, cuma hebat. Iya, itu berasa. Hebat gue. Hebat. Kayak transfer energi aja sih gitu. Padahal sekedar itu ya Pak. Sekedar itu tapi impact gede itu. Jadi banyak banget hal yang simple, kayaknya kelihatannya simple, bahkan hanya kata-kata tapi impact gede banget gitu loh. Itu dan itu banyak orang masih nggak sadar itu sih gitu. Iya. Dan Pas bokap lu nggak ada, pada nggak datang jadi parah banget. Iya malah. Nggak datang, Gue tandain. bokap nyokap gue nggak ada, lo pada datang. Iya. padang banget. Nggak ada. Doanya dari sini. Iya. Jadi Kadila ini bulan lalu sih. Ya lanjut. Jaya, tapi dia belum jawab. Apa tuh? Gue ingin tahu lo pernah nggak merasakan demotivasi gitu? Yang berkepanjangan. Berarti mungkin Yang saat dalam jangka lama ya. Jangka lama. saat lo stres banget keadaan lo Kita mungkin ngobrol sebagai manusia ya, nggak harus lo jadi orang kuat terus ya, sebagai sesama manusia nih. lo sempat pernah nggak sih di titik nol bahkan minus ya, bukan nol lagi minus gitu loh. Soalnya setiap kali gue ngomong dia orang kayak nggak punya Iya. masalah. Dan Gue nggak mungkin manusia kan sekarang Minusnya nih minus ngomong. apa dulu nih? segala macem. Iya. Minus tuh kayak Mau dari mental, mau dari materi, mau dari apa segala macem. Pasti pernah lah seorang. Iya, Nggak pernah. mungkin titik-titik kalau kayak jangka gitu. panjang ya. Kayaknya enggak. Mungkin 2 bulan, 3 bulan gitu. Wah nggak pernah. Karena lo selalu ngelawan itu. Nggak tahu istilahnya ngelawan, nggak tahu apa ya. Gue juga nggak. Kayak nggak usah dipikirin aja udah gitu aja. Karena gue merasa kayak, aduh gue beban banget nih kalau mikirin ini nih gitu. Iya. Gue jadi malah stuck aja. Sebenarnya jadi. kita juga mikir kayak gitu Joy. Cuman kayak tubuh kita tuh kayak nggak mau bangkit tuh kayak aduh susah banget ya gitu. Gue sampai pernah ya di titik nggak ada masalah apapun, tiba-tiba gue pengen nangis karena kecapean di dalamnya. Gue pernah, teman cowok gue juga pernah ngerasain itu. Nah lo pernah nggak ngerasain itu? Gue pernah sih. Lo nggak punya Gua- masalah, lo nggak kenapa-napa, tiba-tiba lo pengen nangis aja. Oh nggak ada tuh. Ya itu yang di dalamnya itu yang bermasalah. Dan gue besok mau ngapain lagi ya gitu, yang kehilangan motivasi gitu loh. Padahal goal lo sebenarnya di gelas ini nih, tapi lo lupa kesana gara-gara dimotivasi itu ada di diri lo gitu. Lo pernah nggak nangis di motor? Lo naik motor nangis gitu? Nah gue lebih baik. gue tuh lebih seneng nangis waktu hujan sih. Karena Jadi- itu jadi bisa orang- nutupin. Kalau ada Charles Chaplin. Kalau gue lebih seneng nangis di Kalau ada Chaplin aku lebih senang nangis di saat hujan. kalau gue lebih seneng Nggak menangis, kelihatan. lebih seneng menangis gue aja di bentangan sejadah Asik. di hadapan Allah. Karena air mata karena Allah yang akan memadamkan api neraka. Gue lebih senang nangis di pelukannya. Waduh, Aku baru menjawab itu. pelukannya, ya udah. Ya, Dijawab nih. Nggak ada. nggak ada dia. Oh, udah Berarti kayak panjang nggak nggak ada. mungkin ya. Berapa lama? Enggak, jangka waktu Saya paling apa? lama. Sehari. Bener-bener sehari gue kayak udah apa ya kayak. Joy. Oh ini gue sebenarnya gue kayak ngelawan itu kayak gue harus keluar nih gitu.
Iya. Gimana Gue cara? kayak harus ketemu orang. Dan itu cara lo ngelakuin. Iya, cara Sosialisasi. Benar-benar. Sosialisasi. Iya, jadi kayak mungkin agak bukan agak ngebantu, malah ngebantu banget. Jadi kayak yang tadinya kepikiran terus nih, aku keluar, ini jadi hilang tuh. Iya kan dikit-dikit kan. Jadi kayak, Dikit-dikit. Iya, benar. Tapi berarti mental dia bagus adalah. Kenapa? Dia bisa lawan itu cepat. Karena nggak semua orang bisa kayak lo. Iya. harusnya bisa. Langsung lawannya cepat gitu loh. Iya. Ada orang yang terpuruknya lama Joy kayak set anjir, Harusnya bisa, gini, tau. gue gini. Gue malah Nggak berpikir semuanya. semua orang. Gue malah berpikir semua orang tuh sistem apa ya namanya itu ya? Mentalnya bagus. Sistem Metabolisme. bukan badan dong. Sistem kerja otak itu gue mikirnya semua orang tuh harusnya sama. Enggak. Enggak sih. Enggak, Masa? nggak setuju. Nggak setuju. Nggak setuju. Beda-beda lah. Kayak gini deh, gue kasih analogi nih ya. Analogi Iya, nih. Pada saat lo punya masalah apa pikiran gitu, analoginya kayak lo lagi diri di jalan, diri di satu tempat yang rame dan lo ngeliat banyak hal-hal yang lewat tuh. Nah, begitu hal itu lewat, seharusnya udah nggak lo pikirin nih. Nanti kalau memang dia akan baik kayak kita, dia akan muter balik nih. Misalnya motor motor ninja. Pikirnya begitu. Motor ninja nih, lewat depan kita Iya nih. dia logika. Set, langsung Pantes. oh udah lewat nih, gue udah ngeliat lagi kan mikirnya. Nah kalau memang pun dia harus lewat, berarti masalah itu yang bakal datang lagi. Iya. Kalau Sebentar. gue nggak begitu. Kalau gue orang lewat, gue pikirin itu orang gimana ya. Misal kayak orang itu, sore gue liat orang kayak kasihan gitu, terus gue di posisi yang gue nggak bisa berhenti buat nolongin orang itu. Gue tuh pikiran, tuh orang gimana ya gini-gini ya. Aduh ya Allah kasihan gitu. Tapi akhirnya gue doa aja gitu. Gue nggak terus ya udahlah gitu. Gue tetap kepikiran gitu. Hampir rumah kepikiran lagi. Ya Iya Allah kasihan kalau ya orang aja itu. tipenya logikanya lebih gede ya. Iya. Iya harusnya. Sehingga Gue berpikir tuh, udah pandangan lu lurus aja nih. Gitu. Iya. Kalau udah lewat. Sama. Jadi Tapi gue mikirnya tuh kayak, lo pernah sebenarnya gue tuh diem. Ini semua yang gerak. tapi lo Sebenarnya tuh pernah gede. capek nggak dengan cara lo itu? Enggak. Enggak lah. Enggak ya. Malah Logika. justru Lebih realistis ya. lebih, iya maksudnya Realistis. lebih nyambung di logika gue ya, lebih nyambungnya kayak gitu. Tapi maaf ya, gue nanya. Tapi dengan cara berpikir kayak gitu, kira-kira ada pakai perasaan nggak lo untuk hal-hal ngadepinnya, untuk ngadepin itu? Kayak perasaan gue nggak ada. Nggak ada dong. Nggak ada. Hah? Nggak ada. Maksudnya yang itu gue bilang Lo jadi ngerti kan maksud gue? Untuk ke diri dia ya. Iya. Kalau ke orang lain dia ada lah dikit perasaan dikit enggak. Dikit. Enggak. Dikit. Bercanda. maksudnya gimana sih? Untuk ke diri lo dengan logika terus-terusan kan kadang capek ya gitu. Kadang-kadang kita harus ngedengar diri kita. Gue capek loh. Dia lebih itu pernah sering. Kayak gue misalnya nemuin hal yang kasarnya beda ini deh, beda pendapat deh. Cuman kalau gue bilang, kan kalau gue tetap harus nerusin nih gitu kayak ini sama bikin gue capek nih, gue mikir gitu. Akhirnya ya lo udah. stop. Iya. Maksudnya ya udah gimana tengahnya gitu gue pasti. Dia punya kemampuan itu kan dia. Iya. Dia punya Bagus kemampuan buat sih. di-cut sama dia. Iya, Dan gue itu suka ngekat Nggak gitu. gampang. Nggak gampang. Bagus. Itu nggak gampang. Gue paling suka ngekat gitu soalnya. Iya. Itu susah banget Joy buat sebagian orang besar mungkin ya. Harusnya bisa loh. Harusnya Ya, sih harusnya. ya. Cuman Kan Sistem- harusnya. gue bilang, sistem kerja otak harusnya sama semua nih. nah, harusnya Harusnya. bisa. Cuman beberapa orang punya cara masing-masing. Iya. Punya porsi masing-masing untuk ngadepin setiap masalah yang datang ke diri dia menurut gue ya. Karena karakter orang kan beda-beda. Nah, itu. Karakter lo cuek orangnya. Itu dan gue kenal kan dia emang ada orang kayak dia. Iya. Orang deket gue ada cuek. Itu bener kayak ada masalah apa kayak nggak ada masalah gitu. Dan itu bagus. Bisa ya gitu. Bagus sih. Cuman gue nggak tahu ya secara di dalam diri lo ada pernah ngerasa capek atau enggak dengan cara kayak gitu. Gitu. Yang gue tanya masalah perasaannya itu tadi. Oh iya. Ada cuman ya itu harus Cepat lo keluar Harus dari cepat. situ ya benar. yang dari udah bilang mungkin gue langsung benar-benar gue kayak jadi udah otomatis gitu dong. Iya, Kayak iya. kah udah gitu. Ya, Atau dan itu jadi habit lo. Iya mungkin. Oke. Jadi nggak terlalu panjang. atau kenapa Manjoy tidak pernah merasa demotivasi? Karena dia mungkin emang nggak punya motivasi dalam hidupnya.
Kayak gini, visi orang kan pasti ada visinya ya. Cuman visinya tuh pasti bisa berubah gitu. Iya. Ya kan, visinya udah ada nih. Visinya bisa berubah. Nah itu gua mentolerir misi-misi yang akan berubah itu. Iya. Jadi nggak satu mesti gua harus menjalankan misi yang seperti ini terus gitu. Iya, betul. Jadi oke ini dapat gua Cari jalan plan A, plan B. Oke. tapi tetap visinya Tapi lu gua sadar, gitu. rata-rata orang juga punya, ini juga punya visi, dia punya plan A, plan B, plan C gitu. Iya. Nah, Tapi saat demotivasi itu, visi itu yang hilang. nah gua nggak punya plan B, plan C. Berarti yang lu punya satu plan dong. Satu plan. Kalau plan itu gagal. Gagal, cari lagi gitu. Ulang dengan cara yang sama. Mau ngulang makanya tadi bilang gue bisa mentolerir. Gue harus mengulang lagi dari pertama dengan plan yang B, dengan plan yang berbeda. Karena gue mikir gini, kayak gue ngapain menyiapkan plan B kalau gue harus menjalankan plan A gitu. Gimana nih? Gue ngapain menyiapkan dua, maksudnya gini, gue ngapain nyiapin dua, kalau gue harus menjalanin satu dulu gitu. Nggak bisa dua-duanya gitu. Emang nggak bisa dulu. Iya, makanya jadi kayak yaudah bikin ini dulu nih, satu dulu nih plan nih, ini dulu. Nanti kalau udah Gue pikirin lagi nanti. iya, bikin lagi. Tapi bukan ada alangkah lebih mudah kalau lo punya plan B, plan C, lo punya plan lain. Jadi ketika dia gagal, oh lo punya ini. Iya. Lo udah nyiapin duluan Nah, aja. karena gue mikirnya gini, wah ini banget sih logika banget ya. It's okay. Jadi begitu kita ada dua nih gitu, dua. Gagal nih. Ini gagal. Gue nggak tahu kan gagalnya di mana nih, Iya. ya kan? Ternyata kalau gagalnya memang nggak ketemu di plan C, berarti kan nggak kepake juga nih visi Iya. plan B-nya nih, gitu kan? Makanya gue bilang, yaudah jalan dulu nih, tabrakin dulu gini nih. Kita ketemu masalahnya di mana? Udah nih, baru ketahuan. Oh di sini nih. Udah begitu kita bikin baru lagi atau mulai dari sini yang beloknya baru ke sini. Iya, iya. Gitu. Lebih evaluasi ya. Evaluasi, terus lo renov lagi gitu. Iya, gue minta kayak gitu. Oh, Gue berarti nggak pernah menyiapkan prinsip plan B. lo lakuin Bagus. satu hal, tapi ketika lo gagal, ya udah besok gimana besok deh. Ah, itu dia. Kayak gini deh, kayak kasarnya. Iya. Gue dari bokap tuh kayak orang yang Dia bokap gue banget. kepake ini kayak Logikanya jadi kan. ini misalnya ada duit nih sekarang nih. Udah pakai nih duit sekarang nih. Besok mah nanti lihat aja nanti gitu. Iya, bokap gue. Yang penting lo pakai dulu nih duit buat sekarang gitu. Harusnya lo jadi happy people ya. Maksudnya? Jadi orang yang happy gitu. Iya. Iya, happy. Tapi kenapa lo sering murung ya? Gara-gara satu gue hilang. Anjir. Itu 2 hari berarti. Unmotivated 2 hari. Tapi ya biasanya nih orang yang gue kenal kayak Manjoy, gue ada kenal beberapa orang lah, orang dekat gue. Biasanya orang seperti Manjoy ini akan punya satu orang yang buat dia tempat cerita, biasanya istrinya, gitu loh. Biasanya dan cuma itu satu orang itu doang. Iya. Tempat dia bener-bener numpain semuanya. Tapi di luar kelihatan happy. Dan Iya. tapi satu orang itu baik buat orang itu. Gue nggak tahu siapa. Mungkin sekarang belum ada. Mungkin ya kira-kira 25 tahun lagi Manjoy bisa menemukan itu. Gampang banget. Kapan ya? Kapan? Gue nunggunya lama dong. Yang 60 tahun itu. Oh, aduh. Ya cuman gue nunggunya lama Iya. dong nih. Amin sampai sebelum Ya itu dong. Amin. Udah 2 tahun banget nih. Dari sekarang. Ya 2,5 tahun lah. 2 tahun lagi ketemu. Mungkin orang itu yang Bulan bisa. anak lo nikah. Aduh. Nah makanya gue kayak kepikiran kayak pengen punya istri tuh yang kayak gitu, maksudnya yang bener-bener Yang bisa dengar lo. yang Diary 24/7 ya. Iya. Istilahnya Iya, gitu istilahnya kan. gitu. Anak Jadi- sekarang kan istilahnya gitu. istilahnya kayak kita keluar rumah terus balik ke rumah tuh bener-bener cerita seharian tuh apa Iya. yang terjadi gitu. Gue tuh sebenarnya kayak gitu. Karena Tapi rumah tangga emang gitu sih. iya. Menurut gue emang gue pun pengen menikah mencari yang begitu, Yang yang seperti bisa itu kan. bercerita, yang bisa lo keluh kesah, cerita apa aja gitu. Ya itu. Karena gitu sih bokap gua juga almarhum yang gue bilang kenal itu yaitu bokap gua orang yang kelihatan kayak Manjoy udah Iya. nggak pernah kelihatan sedih, nggak pernah nggak pernah kelihatan ada masalah. Lu kebayang. Tapi akhirnya ketahuannya pas bokap gua meninggal, nyokap baru cerita semuanya. Oke. Apa tuh gini. Bokap gue juga sebenarnya kayak gitu orangnya. Iya ya. Bokap gue tuh Ternyata kayak berat nggak mau- juga ya gitu loh. Bokap gue tuh kayak bilang nggak mau ngasih tahu orang-orang. Iya. Tapi dari nyokap. Mungkin gue itu tuh jadi ke Di bawahnya. gue kalau di gue nyokap gue yang kayak gitu. Nih, Iya. Yang happy terus. Hmm. Makanya sosialisasinya bagus. Nah, tapi orang kayak gitu mendem gak sebenarnya?
Iya. Tapi mendem, tapi kan akhirnya ditumpahkan ke satu orang itu ya, Iya, gitu. Yang penting iya. dia udah cerita ke satu orang itu, dia ngerasa udah cukup, ya udah, gitu loh. Nggak penting di luar orang tuh, dia di luar dia nggak mau kelihatan Iya, iya. down, nggak mau kelihatan. Berusaha terlihat kuat. Nggak mau terlihat lemah. Iya, nggak mau terlihat lemah. Iya nggak sih? Bukan nggak mau, Emang nggak lemah. Jangan sampai ada orang Nggak. ngelihat kelemahan lo kan. nggak harus terlihat, bukan nggak mau, nggak harus Nggak harus Nggak harus terlihat. Kalau gue gitu nggak harus terlihat. Iya. Tapi cara orang beda-beda, ya apa? Iya, cara iya. orang ngadapin mental dan itunya kan beda-beda ya. Jadi kan ada orang yang Jujur pengen aja. kasih lihat kan. Kalau gue lebih nggak harus dikasih lihat sih kayak gini gitu. Iya, iya. Gue tuh pengen berpisah kayak dia sebenarnya. Ci- Cuma ya gimana ya? Ada khusus sama gue. Terima Ntar gue kasih kisi-kisi. Tapi berarti Gua agak- dan agak- motivasi agak lo yang paling kesel ya. lama itu sepatu yang hilang kemarin. Iya lagi itu. Gimana Nggak, ya? yang bikin gue kesel tuh karena gue nggak tahu itu. Kalau mungkin gini ya, misalnya gue bisa ngelupain itu karena kalau gue tahu nih, Iya. oh gue ketinggalan di sini, ya udah gitu. Gue Iya, pasti ya itu udah kan ketinggalan. lo nggak masalah, Nah. bisa jemput atau apa. Terus iya, terus itu kalau emang jauh dan nggak bisa gue ambil lagi, ya udah gitu. Iya, iya. Tapi gue tahu nih, oh dari sana gitu. Nggak bisa di miss call ya? Nah, kalau ini kan kayak Salam. gue datang langsung Nah, sini. sepatu mana gitu kan, gue kayak kesel kan. In front dong. Soalnya kemarin gue pertama kali lihat maju tuh begitu. Selama gue kenal sama dia berapa tahun gitu ya? Dari Ini nih, waktu 2021 yang ya. tadi gue ceritain, tiba-tiba gue pengen nangis aja. Hah? Akhirnya gue nyari dia. Ya siapa? Nina yakin. Iya, tapi Oh. gue nggak mau cerita. Emang nggak ada yang mau diceritain juga. Gue cuma gue pengen nangis. Gue bilang gitu. Gue nggak tahu gue kenapa. Oh bedanya Emang iya nih? bedanya gini berarti kalau lu pengen nangis, kalau gue pengen hilang gitu. Maksudnya jadi gue ketemu orang, gue harus ketemu orang nih gitu. Iya, Mungkin iya. sistemnya sama apa? Caranya sama gue sama dia. Cuman kalau dia kan gue pengen nangis nih. Kalau gue pengen gue hilangin nih pikiran Iya, gue iya. nih gitu. Iya, Jadi gue harus caranya gitu. ketemu orang. Gue nggak mau mikir ini nih, capek Iya, gitu. gitu, ah. Iya, gue juga kayak gitu. Kalau Gue harus gue ketemu orang. Bener sih ketemu orang sebenarnya. Karena kalau gue berlarut-larut tuh Joy. Tapi gue lawan dengan cara kayak gue harus kerja, gue harus ketemu, gue harus kesini, gue harus kesana gitu kan. Gue coba untuk itu, cuman kadang-kadang ada kayak saat rame gitu, gue ngerasa capek sendiri. iya. Gue Energi sering gue banget. habis untuk pura-pura ketawa depan orang tuh. Gue Dan capek untuk, banget. untuk beberapa orang ada yang nggak bisa ngelakuin itu, nggak bisa Iya. ngelakuin untuk pura-pura fake Iya. gitu, kayak capek banget gitu. Dan gue salah satu orang itu, gue nggak, jujur aja kayak gue lebih, ya nggak tahu lah, gue senang di kamar gitu orang kayak itu. Gue kadang drain apa sih, kayak terkuras. Udah gue pengen, karena buat gue ya, ketenangan gue tuh loner sebenarnya. Gue senang nyendiri, gue senang nyendiri di kamar, ngapain nggak tahu. Gue dari dulu senang aja gitu. juga seneng nggak? Gue juga. Iya kan? Tipe-tipe Kalau gitu kan? Iya, gue Bukannya gitu ya. cuman gue tuh mencoba untuk selalu keluar dari zona nyaman itu. Iya sih, itu dia Karena makanya. kalau gue di situ terus, gue Kalau nggak akan ngikutin, berubah ya, gitu. kalau ngikutin terus ya Makanya susah. gue selalu coba, capek sih habis ketemu keramaian tuh pelan-pelan gue capek gitu. Cuman kalau gue stay, gue nggak nemuin apa-apa gitu. Setiap ketemu orang ada hal baru yang lo tahu. Iya. Setiap lo kemana ada hal baru yang lo dapet, kan kita nggak tahu gitu. Kalau gue stay aja gue nggak dapet apa-apa. Iya. Dan itu zona nyaman, iya buat zona nyaman buat Untuk relay kita, iya. lo tenang, Benar. energi lo akan biasa-biasa aja gitu. Dan itu harus lawan sih. Berarti bedanya gue itu, kalau gue mungkin berarti gue gampang ke distract. Kenapa gue harus ketemu orang nih biar ke distract nih? Iya. Terus gue Iya, dia ketemu gampang hal ke baru nih. Enak banget. Pada hari Lupa, ini, iya lupa, lupa. iya pada hari ini, pada gue ketemu orang terus nemu hal baru. Udah tuh, gue jadi pikiran gue Iya. mungkin jadi ke situ. Iya. Ini jadi hilang. Makanya emang gue harus ngilangin itu. Nah Ini berarti semua orang itu bisa. cara lo untuk keluar dari demotivasi. Kalau lo lagi Demotivasi. ngerasa demotivasi, kalau Ya tadi kan. Gue gak punya cara, makanya gue ngel. kan masing-masing orang beda-beda. Apa ya? Nggak tahu juga, nggak tahu. Ya, kalau gue keluar mencoba selalu Oh, gue- keluar dari zona nyaman, terus spiritual. Kalau gue paling mungkin ya itu, gue lebih ke zikir, Gimana? lebih ngezikir, sholat ya balik lagi lah pencipta gitu loh. Kayak ya gue ngerasa lebih tenang aja. Iya, Kalau gue udah nyeritain
ya sama Tuhan gitu, sama Allah. Terus gue zikir dan gue baca lagi sesuatu yang jadi janjinya Allah gitu loh, kan baik janjinya kan, dilakukan baik janjinya. Gue baca janjinya, ya udah, dengan itu ya udah, masa janji Allah bohong sih gitu loh. Dan yang gue yakinin banget adalah setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Setelah ada kesulitan itu diulang 2 kali, dan itu Allah, firman-Nya Allah, dan Allah nggak mungkin bohong. Jadi ya udahlah, pasti setelah ini nih gue pasti senang banget. Itu gitu ya. Gue mikirnya kesana lagi sih. Jadi kayak ibarat puasa dulu ya, puasa terbuka gitu. Iya, kayak gitu. Karena ya dalam hidup nggak mungkin sedih terus sih pasti. Nggak mungkin kita sedih ya, itu sedih nggak mungkin ada. Di dunia ini nggak ada orang sedih mulu. Pasti setelah itu udah bahagianya pasti ada. Gitu. Sedih itu sementara. Sedih itu sementara ya. Bahagia itu sementara. Iya, benar, sementara. Kan gue nulis ya, gue yang salah. Bahagia itu sementara. Bahagia itu sementara. Kenapa ya? Bahagia itu sementara. Sebagai itu lo nikmatin. Sedih itu. Iya benar. Iya. Lo nggak bisa nikmatin kesedihan itu gitu. Nah, gimana cara kita menciptakan seni untuk mencintai kesedihan? Nikmatin. Iya. Gimana caranya? Nikmatin. Mencintai kesedihan. Seni mencintai kesedihan. Nah, kalau Bikin ngomongin buku. ini nih, Seni mencintai kesedihan. itu terus gue mau jawab apa ya tadi? Itu juga kita belajar bersyukur itu. Menurut gue ini agak dalam nih, agak filsafat dikit nih ya. Kenapa bersyukur? Kalau lo nggak ngerasain sedih, setelah itu gimana cara lo kenal lo bahagia atau enggak? Oh iya juga sih. Iya benar. Kalau lo nggak bersyukur dengan sedih itu, gimana lo bisa tahu selanjutnya lo bahagia atau enggak? Benar, that's why ya. Allah tuh menciptakan kesedihan ya, supaya kita bisa merasakan kebahagiaan Joy. Karena kalau kita bahagia mulu, kita nggak bisa bahagiain. Mana bahagianya? Tapi masalahnya banyak dari kita tuh selalu pura-pura bahagia sih. Dan itu nggak boleh emang ya? Boleh, itu kan Boleh cara juga. masing-masing. Iya benar. Ada apa? Kita denial dengan rasa sedih itu. Banyak dari kita ngejalaninnya. Gue termasuk orang yang denial dengan kesedihan gue. Mas selama ini bisa-bisa aja kan? Saat gue demotivasi, kalian nggak ada yang tahu kan? Gitu. I'm fine. Gue juga kan nggak ada yang tahu kan kalau gue demotivasi. Kalau lo tahu gak? Tahu dari mana? Gak. Kalau di negara sini, kalau lo sedih atau bad mood, semua tahu. Mana sih? Tahu dari mana? Raut Raut. muka. Raut. Pensil raut. Iya juga. Emang iya? Kenapa muka gue kenapa? Mimiknya kelihatan. Muka gue kenapa Tapi Joy? oke, banyak orang kayak gitu juga kok. Mana sih? Iya, nggak lo doang. Kalau gue kelihatan nggak? Kelihatan kemarin. Nih, gue praktekin ya. Bukan itu, Gua praktekin. gue lagi mikir ya. Taruh mana gitu. Gue praktekin. Lo lebih mikir ya, bukan bad mood ya. Gue praktekin. Gue baru datang kemarin. Gak. Oh lihat nggak sepatu gue? Hah? Sepatu apaan? Sepatu boots yang kulit warna coklat. Ah, emang lebih sepatu boots? Gue nggak pernah pakai sepatu boots. Gue nggak tahu. Aneh banget. Gue tau di apa pasti kuning. Nggak lihat lah, orang gue nggak tau lo punya bilang. Mungkin tinggal di rumah siapa. Jadi deh. Terus gini. Lo ada ke rumah siapa aja. Dari dia ngeliat gue gini, terus gue gini. Ini TV depan nih. Dia gini, ngeliat atas dulu. Bengong. Terus diam ya. Lo kenapa lo? Gue lagi mikir. Sebenarnya Karena banyak spekulasi di sini. tempatnya Manja itu ketinggalan di Oyo. Oh iya. Waktu sama si Sri itu ya? Enggak, karena si Sopir kan bilang, enggak lu mau pulang deh pas lagi lebaran pulang. Iya, gue mau pulang. Terus gue inget lah, pokoknya itu lagi inget gue sebenarnya. Coba ketinggalan di rumah. Kakak yang mana, adik yang mana, Tante ponakan yang mana? Kita kan nggak tahu. Tante Nancy. Susah banget ya itu. Susah banget nemuin memori itu. Tante Ria. Iya. Gue nggak bisa gue nginget-nginget itu kayak, itu hal paling terberat yang terjadi sama gue. Mengingat. Tapi kan lo emang iya short memory lo. Malah jadi kelebihannya dia, kekurangannya dia. Iya. Iya. Dia nggak perlu yang Betul. ya, Betul. Ya tapi kalau disuruh nginget-nginget lagi, anjir. Kapan ya? Ya, tapi bagus sih. Itu mungkin kalau orang capek pikirannya, capek pikiran tuh pas saat inget-inget. Wah itu capek banget, langsung kayak anjing capek banget nih gitu. Energinya habis di Mungkin situ. kamu jadi
capek datang itu. Kalau reading script terus type. Nah ini Makanya dia salah-salah mulu. iya Lupa satu. soalnya. Ih, itu emang gue nggak ada yang Tapi gue nggak tahu. Yang penting ngomong ini Iya, kayaknya. dia tuh agak into anaknya, lupa sama dia justru menurut gue. Maksudnya? Iya dia agak into kan, agak pertama dulu into ke karakter. Jadi dia menjadi karakter dia dan dia lupa kalau dia manjoy. Dan karakter aslinya itu suka nggak kelihatan sama kita saat lo into gitu. Tapi kalau udah balik jadi manja lagi ya seperti ini. Waktu jadi Erik gitu ya? Iya. Sok cool. Serius. Sok cool. Sok keren ya kan? Bikin pop mie tinggalan. Terus lagi mikir tau, gue ngomong apa nanti? Ya gitu, balik ke demotivasi nih. Motivasi. Iya, jadi gimana Kak Dila nih buat sarannya buat gue deh, ha? Iya, kesimpulannya gimana nih? Kesimpulan buat orang yang kayak gue dan Manjo ini yang lagi demotivasi. Kak Dila juga ya lagi demotivasi ya? Oh iya. Kemarin. Oh kemarin. Dia motivasi semua. Iya nih. Kemarin. Kita dari ini sama siapa ya? Jadi solusinya gimana ini? Sharing. Oh, sharing is caring. Kalau agri kan kalau misalnya lu tahu Iya, iya. dengan yang link. Thanks for sharing. Yeah, Thank you for for sharing. Hello, my name is Aga Dirgantara gitu. Iya, Kalau gue ya, kalau emang harus keluar dari zona nyaman Pendapat itu. pribadi ya ini ya? Iya, ini pendapat pribadi ya. Disclaimer. Gue harus keluar dari zona itu. Secapek-capeknya lo coba deh untuk keluar sosialisasi. Spiritual menurut gue penting karena itu yang bikin bisa tenang, karena saat demotivasi itu kecemasan dan ketakutan tuh muncul terus. Anxiety bang. Ya, satu-satunya yang bisa ngelawan diri lo dengan spiritual itu menurut gue itu yang bisa mengusir ketakutan-ketakutan itu gitu. Karena kecemasannya makin dibiarin makin meningkat itu kecemasannya. Lebih ke ini kali ya, kalau gua bersimpulan mungkin lebih ya udah gua usaha berikhtiar. Iya. Masalah usaha dan hasilnya biar Allah aja Iya, betul. yang nentuin dah gitu. Kita serahin aja udah. Kita berserah diri lah kata-kata. Itu lagi, satu lagi gue agak menjauh dari sosial media. Nah, Karena toxic. itu bikin bukan toksik juga sih sebenarnya, balik ke kita persepsi Jadi kita lebih, melihatnya. Kadang-kadang secara nggak sadar kita tuh suka jadinya ngebandingin diri sama Nah orang itu lain. gua ngomong itu. Gua juga pernah tuh. Gua install gitu-gitu. Karena jadi jadi apa ya, patokan happiness tuh, patokan kebahagiaan tuh jadi di situ. Iya. bukan jadi karena ngeliat orang ini jadi gue nggak bahagia nih, Iya. jadi nggak bersyukur Iya. gitu loh. Gitu. Makanya gue hapus-hapusin, gue sempet bahkan gue matiin handphone. Sebenarnya sosial media itu saat kita baik-baik aja itu enak. Iya. Tapi saat kita nggak baik-baik kadang-kadang secara nggak sadar kan bikin kita bikin perbandingan diri kita yang bikin motivasi itu hilang gitu. Tapi di saat masa jadi motivasi buat kita lebih baik. Tergantung balik ke orang Tergantung ini. masing-masing sih sebenarnya. Nggak selalu, kadang mengebandingin diri sama orang lain itu kan hal yang kurang, menurut gue kurang baik ya gitu. Untuk kalau itu memotivasi bagus, oke. Tapi kalau hasilnya lo bisa jadi iri atau dengki itu akan buruk buat lo, menurut gue gitu. Apalagi ketika orang lagi down gitu, lagi dimotivasi atau bisa depres gitu kan, emang jujur aja buat berpikir positif susah ya, Iya. susah banget, nggak gampang itu loh. Dan berarti bisa dibilang detox dari sosmed itu sometimes dibutuhkan. Iya. Bagi beberapa orang nih, iya. Dan buat sebagian orang mungkin iya gitu. Jadi sebenarnya orang tuh kayak nemuin sendiri caranya, maksudnya. Iya. Ya. Iya, Jadi Semua orang mungkin punya cara masing-masing. dengan lo kayak gini masih kurang, berarti lo harus Iya. cari cara kayak gini, Iya. gitu. Ya. Bener banget. Ya itulah tadi secercah setitik pembicaraan tentang demotivasi. Tapi ini kan ininya kita, Ya, caranya Cara kita kita, sendiri. kita pendapat sharing-sharing. kita sharing dari kita. Tuh, buat kalian semua sobat garasi yang punya cara untuk bagaimana motivasi diri, silakan tulis di kolom komen. Kita tunggu banget. Pokoknya kenapa? Karena dari situ kita bisa baca-baca masukan buat diri kita sendiri, buat gua, buat Manjoy, buat Kadil, dan buat semua orang. Kita berbagi, kita sharing-sharing. Asal jangan sharing-sharing terbosan. Sering-sering. 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 Iya. Oke, kalau begitu
Terima kasih udah dengerin. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Nyalain loncengnya. Semoga Semoga- motivasi ini makin meningkat buat mereka juga. Motivasi kita untuk juga. lebih baik buat kita juga. Iya, buat kita dan buat kalian juga. Semoga bermanfaat Iya. dan memotivasi kalian Jangan lupa untuk lebih semangat. goalnya, kehidupannya. Iya. Jangan lupa tujuan kalian apa. Kalau tujuan kalian bagian orang tua kalian, jadikan itu menjadi motivasi tertinggi. Betul. Tapi kalau orang tua udah nggak ada, Gue lagi sih, enggak. Gue juga mikir kayak gitu kemarin. nah sempet kan? Sempat pas gue ngapain lagi ya gitu. Tapi akhirnya gue mikir, oke, cara gue ngebahagiain dia adalah gue memperbaiki diri dan gue harus Iya, jadi tunjukin. orang lanjutin perjuangan yang udah sampai di sini gitu. Ya, Biar tetap dari Betul. sana dia ngelihat gue bangga dan bahagia. Iya benar. betul sekali. Oke, kalau gitu tuh Joy. Satu quotes dari Manjoy. Masih kuat sih, kaget sih. Langsung, apaan nih? Apa? Tentang semangat. Iya. Aja. Jangan lupa naruh barang. Jangan pernah lupa naruh Jangan barang jadi di mana. orang pelupa. Biar inget kalau nyari nanti ada di sini barang. Berarti lupa sudah. Oke, kalau gitu sampai jumpa. Salam integrasi. Hore hore hore. Langsung semangat kita dan termotivasi. Semoga Motivasi. Semoga termotivasi. Assalamualaikum. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.